Sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Devi, Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, gimana kerjain proposalnya? Apakah ada kesulitan? Gimana di proposalnya di classroom nih? Apakah ada kesulitan? Stagnan, Pak. Stagnannya gimana? Jadi bingung, Pak, ngerjainnya, Pak. Iya. Jadi gini teman-teman, proposal kalian kan nanti akan diajukan untuk skripsi. Entah kalian nanti akan memilih kualitatif maupun kuantitatif. Tapi yang jelas luaran dari dua mata kuliah itu adalah proposal. Oleh karenanya tidak bisa kalian kebut dalam semalam untuk jadi proposal. Jadi, nah adanya classroom saya batasi seminggu. Ada yang cepat 5 hari. Kalau itu udah selesai, proposalnya udah saya bilang ya ini layak untuk jadi UAS-nya Petopen kualitatif, maka secara langsung teman-teman sudah tidak mengikuti UAS. Kenapa? Karena sudah berproses di proposal di classroom. Makanya kalian harus benar-benar tahan banting untuk lelahnya revisian dari saya sebelum kalian akan menghadapi dosen pembimbing yang sebenarnya. Pada dasarnya kita tidak ingin mempersulit teman-teman, hanya saja dari latar belakang masalah sampai metode penelitian itu harus harus berprosesnya itu banyak baca proposal, banyak baca jurnal, kemudian menangkap fenomena seperti yang akan kita kuliahkan pada pagi hari ini tentang tentang yang namanya etnografi. Saya ambil tulisan dari mahasiswa pasca sarjana, pengantar dari Prof. Dr. Haji Pak ya, Mujiara Harjo MSI. Dia salah satu pakar etnografi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sama seperti yang studi kasus kemarin. Nah, kenapa saya bilang bahwa kita harus banyak belajar dari ahlinya? Karena yang namanya metode penelitian itu adalah bagaimana teman-teman itu tidak hanya sekedar belajar menulis proposal, tapi menangkap realitas yang ada dan berpikir kritis. Kenapa ini bisa diteliti, kenapa ini tidak bisa diteliti. Nah, ketika teman-teman tadi Mas Andi bilang stagnan, itu wajar karena pada saat saya mahasiswa pun saya mengalami masa-masa di mana adanya stagnansi itu. Gitu loh. Namun, tips dari saya ke teman-teman mengenai proposal itu, mohon teman-teman baca atau tulis paling tidak 30 menit sampai 1 jam dalam hidup teman-teman yang ada 24 jamnya itu melihat proposalnya skripsi. Biasakan seperti itu setiap harinya. Kenapa? Karena penting buat teman-teman harus menyadari bahwa ketika ingin menjadi sarjana ilmu komunikasi, yang dibutuhkan adalah bagaimana logika berpikir itu bisa menangkap kritis sebuah fenomena yang terjadi atau permasalahan sampai itu bisa dituliskan, dibaca oleh dosen pembimbing dan diujikan oleh dosen penguji yang nantinya itu bisa dipertanggungjawabkan oleh teman-teman. Gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang etnografi. Baik, nanti akan saya kasih materinya yang lebih jurnalnya, tapi please, angkatan 2017, kalian harus paksakan diri kalian untuk sering membaca. Dan saya sangat terbuka ketika teman-teman menemukan teori-teori baru tentang metode penelitian. Gunanya metode penelitian itu apa sih? Gunanya metode penelitian itu untuk bagaimana
fenomena atau objek penelitian itu udah ada objeknya nih, fenomena ini tuh mau diteliti dengan cara apa, pakai pisau bedah yang mana, ya. Jadi fenomenanya itu ibaratkan tubuh manusia, kalian punya pisau bedah itu beragam. Ada kemarin studi kasus, ada juga yang sudah memakai semiotika, ada juga yang sekarang kita pelajari ada etnografi. Nah, jadi metode penelitian kualitatif itu perkembangannya sangat pesat. Nah, etnografi, studi tentang etnografi itu turunannya adalah studi kasus, fenomenologi, etnometodologi, studi teks, dan studi tokoh. Makanya teman-teman, perolehan data yang panjang itu diwajibkan dalam studi etnografi. Bahkan pada masa sekarang sudah dikenal dari bukunya Dr. Ruli Nasrullah, ada yang namanya etnografi virtual. Nah, uraiannya seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan etnografi? Jadi, dia lahir tahun 89, ini referensi paling baru bahwa etnografi sebagai an in-depth analytical description of an intact culture set. Jadi scene culture yang intact itu dia in-depth-kan atau mendalamkan. Makanya etnografi ini asalnya dari para antropolog atau studi-studi budaya. Jadi dia digunakan oleh studi-studi budaya. Makanya tujuan dari etnografi secara luas itu adalah kajian atau studi yang mendalam tentang sekelompok orang dengan tujuan untuk mendeskripsikan pola dan kegiatan sosiokultural mereka. Jadi, dengan contoh yang paling mudah adalah ketika teman-teman menjadi mahasiswa Unisa Yogyakarta program studi komunikasi melakukan studi etnografi, kalian akan mempelajari selama bertahun-tahun mungkin atau bahkan sampai dia lulus selama 8 semester bagaimana mahasiswa komunikasi itu berinteraksi, bagaimana mahasiswi komunikasi itu bersosialisasi, bagaimana mengutarakan pendapat di dalam kuliah, bagaimana mengutarakan pendapat di luar kuliah, bagaimana perkataan mereka yang slang atau tidak, bagaimana mereka menciptakan sebuah penemuan atau mengutarakan sebuah ide, itu dipotret. Tapi mendalam. Artinya mendalam, ya ibarat kata Pak Ade gitu ya, studi tentang angkatan 2017. Jadi saya harus ngikutin kalian dari kalian daftar sampai kalian lulus, itu 1 kali 24 jam dan itu tidak boleh lepas. Apakah etnografi sudah pernah dilakukan? Sudah. Bahkan sejak zaman dahulu sudah. Namun bahasanya bukan etnografi, tapi ahli hadis. Dari mana hadis Rasulullah itu bisa dibukukan dan bisa ada yang namanya hadis doif, ada yang namanya hadis hadisnya kuat, itu karena para penghafal hadis itu mengikuti sosok yang paling mulia di muka bumi itu selama 1 kali 24 jam dan dia tidak boleh berbohong, dia tidak boleh menambah atau mengurangkan, maka jadilah hadis. Nah, etnografi simpelnya seperti itu. Kenapa? Karena mendalam. Nah, jadi etnografi itu biasanya memotret kejadian sampai kepada dia bisa menerjemahkan pola, sistem yang digunakan, rumus yang digunakan juga, dan keteraturan yang dipakai untuk menjelaskan kejadian. Jadi etnografi itu bisa jadi ketika teman-teman merekam sesuatu, ya, merekam sesuatu itu teman-teman bisa melakukan indikatorisasi di dalamnya. Makanya etnografi ini studi yang lama dan untuk penelitian teman-teman sarjana itu kalau kalian mau melakukan etnografi harusnya dari semester 3 paling tidak. Bukan dari semester 7. Kenapa? Karena etnografi itu mengumpulkan datanya langsung dari tangan pertama.
informan. Jadi si etnografer itu mengetahui bahwa sekelompok orang itu gimana sih caranya mengatur, mengendalikan kehidupan, kebiasaan, sampai ritual mereka, bahkan sampai pada sistem kepercayaan mereka. Nah, jadi informasi-informasi yang didapatkan oleh etnografer itu atau si peneliti etnografi ini kemudian dia mendapatkan gambaran persepsi dan kultural mereka. Oleh karenanya, orang yang diteliti itu bukan sebagai subjek, tapi diperankan sebagai objek dalam studi-studi kualitatif. Di mana peneliti etnografi itu berupaya untuk memperoleh pengetahuan tentang mereka. Nah, jadi intinya adalah etnografi itu menemukan makna dari sebuah peristiwa yang utuh dan fakta bagi seorang subjek. Misalnya nih, saya kasih contoh siapa ya? Saya sebut nama kalian, nggak apa-apa ya. Misalnya Namira nih. Namira akan melakukan studi etnografi tentang budaya Korea yang termasuk dalam budaya pop atau pop culture. Nah, budaya-budaya Korea diadopsi oleh budaya-budaya Indonesia, bahkan itu dari sebuah komunitas, tunjuk satu komunitas saja yang kemarin trending nomor 1 di Twitter pada saat acara ulang tahun suatu televisi nasional swasta. Tak boleh saya sebutkan di sini, nanti ada yang tersinggung. Nah, ketika Namira mau meneliti komunitas tersebut, bahkan Namira harus menjadi bagian dari komunitas tersebut. Kenapa? Karena yang dicari adalah meaning. Karena peristiwanya sudah fakta. Meaning ini, kenapa dia melakukan A, kenapa dia bisa bersosialisasi dengan bahasa B, kenapa dia menggunakan ritual C, itu kalian ulik meaningnya. Jadi, studi etnografi ini melibatkan peneliti itu sebagai bagian dari yang diteliti. Inilah ciri-ciri utama metode-metode penelitian kualitatif. Semiotika, kalian meneliti film. Yang diteliti adalah film, yang meneliti adalah manusia. Tidak mungkin manusia tersebut tidak memasukkan opini pribadinya ke dalam yang diteliti. Makanya kualitatif itu bagian dari penelitian. Studi kasus, kalian menyoroti sebuah kasus tertentu. Kemudian teman-teman menjadi bagian dari peristiwa tersebut atau case tersebut. Tidak mungkin ada opini teman-teman yang masuk ke dalam hasil-hasil penelitian. Bahkan dari latar belakang masalah pun, kalian sudah mulai berasumsi bahwa ini layak untuk diteliti. Intinya, ciri khas paling utama penelitian kualitatif itu adalah peneliti terlibat langsung menjadi objek penelitiannya. Karena apa? Karena bersifat sangat-sangat interpretif. Jadi, pendekatan yang digunakan oleh etnografi ini, yaitu tadi, misalnya nih ada pengendara sepeda motor, suasana sosial dalam ruang kelas, ruang sidang, dan ruang-ruang publik itu diteliti. Apakah dari teman-teman ada yang ingin melakukan etnografi? Ada. Kalau tidak salah, Meila. Judul penelitiannya itu kalau dibikin etnografi sangat luar biasa, tapi dia harus menjadi bagian dari ruang kelas tersebut agar bisa mengetahui problematika yang dihadapi. Jadi dalam setiap kegiatannya, kesehariannya itu harus diikuti. Nah, mahasiswa Bapak ada yang pernah menggunakan metode etnografi. Jadi metode etnografi ini pernah dilakukan oleh mahasiswa Bapak merekam kaum LDII, kaum umat LDII. Nah, bagaimana mereka sholat, dan pertanyaan keresahannya adalah dia itu tidak sengaja sholat di masjid LDII, kemudian setelah dia sholat ada 1-2 orang yang langsung membereskan tempat dia sholat, dipel, disapu, kemudian itu. Tapi pada saat itu mahasiswa saya itu belum pergi. Jadi dia masih merekam hal itu. Tertarik akan hal itu, dia melakukan penelitian tentang LDII di Yogyakarta kalau tidak salah. Nah,
Bagaimana caranya? Dia menjadi bagian dari LDI. Dia join dengan LDI, kemudian alhamdulillahnya disuruh syahadat, tapi syahadatnya masih sama. Katanya seperti itu. Hanya saja ada tata cara atau arti-arti yang berbeda. Bahkan ritual dalam hari-hari besar keagamaannya pun berbeda. Dia teliti itu dan dia mencari makna apa sebenarnya yang mereka lakukan, itu ketemu. Kenapa? Karena dia 24 jam bersama kelompok tersebut. Hampir 24 jam. Tidur ya di sana, makannya juga ikut makanan sana gitu. Bahkan yang paling ekstrim adalah peneliti luar negeri, kalau tidak salah Rosemary siapa saya lupa, itu meneliti salah satu suku di Kalimantan atau di Papua Nugini, saya juga tidak ingat, tapi kalau tidak salah di Kalimantan, dia sampai menikah dengan kepala sukunya untuk meneliti suku tersebut. Nah, sampai sejauh itu etnografi. Ahli etnografi ada Egas Fatley, nanti saya akan kasih jurnalnya. Namun etnografi ini tadi di awal sudah saya tekankan bahwa studi tentang etnografi ini berbeda dengan studi kasus fenomenologi, bakat etnometodologi atau studi teks dan studi tokoh. Beda. Studi teks itu yang dimaksud adalah semiotika atau discourse analysis. Studi tokoh itu nanti dia masuknya ke dramaturgi. Jadi teman-teman tidak mungkin ketika teman-teman mempelajari metodologi dalam satu semester secara utuh. Makanya saya akan mengasih pengantar dan jurnal untuk nantinya teman-teman bisa menentukan metode mana yang paling pas untuk objek penelitian yang kalian teliti. Contoh penelitiannya Bella, ada sebuah film yang akan diteliti, mau dia pakai semiotika bisa, dia pakai yang lain bisa. Andi tentang pelanggaran etika pariwara, mau pakai studi kasus bisa, mau pakai fenomenologi bisa. Itu tergantung di penelitinya. Namun, metode penelitian ini, yang tadi saya jelaskan tentang etnografi ini, menentukan bagaimana kolektif data itu relate sama latar belakang masalah yang dihantarkan kepada teman-teman. Jadi, ketika metodenya itu biasa saja, maka permasalahannya pun tidak menjadi sebuah istimewa. Jangan dipikir ketika penelitian tentang film semiotika saja, tidak. Bisa ada discourse analisis, bisa nanti akan dielaborasi lebih lanjut. Namun kita sekarang ke etnografi. Nah, etnografi yang paling mudah itu memang etnografi yang diturunkan menjadi sebuah studi kasus. Makanya dalam setiap penelitian kualitatif ada yang namanya triangulasi data, wawancara, observasi, sama studi pustaka. Dan juga ada waktu penelitian yang ditekankan. Kenapa? Karena harus ada batasan dari teman-teman untuk meneliti hal tersebut. Jika tidak, maka akan terjadi yang namanya black swan atau angsa hitam, atau dalam bahasa para akademisi itu diartikan sebagai sesat pikir. Sebab kalian tidak pernah merasa puas dengan data yang sudah dikumpulkan dari proses triangulasi data, maka akan terjadi kebingungan dari peneliti. Bagaimana caranya? Ada namanya uji validitas dan reliabilitas data dalam setiap penulisan metode penelitian. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena bagaimana data itu reliable dan bagaimana data itu valid ditentukan dari bagaimana teman-teman mengkoleksi data tersebut. Begitu teman-teman. Jadi, kuliah pada hari ini adalah menekankan kembali bahwa ketika teman-teman menulis proposal dan saya report di Unisa Classroom, terus ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, itu ada tahapan-tahapan revisi yang akan kalian jalani. Jangan bosan di situ, karena kalian harus bergumul di situ pada akhirnya. Kemudian ketika teman-teman di kuliah kualitatif itu mengenal etnografi, maka jangan sungkan untuk membuka proposal-proposal penelitian kualitatif yang kalian pikir menarik secara metodologinya. Nah, lalu ketika teman-teman stagnan, tips yang harus dilakukan adalah jangan berhenti. Bagaimana caranya jangan berhenti? Kalian mau tulis 1 kalimat, 2 kalimat dalam 1 hari tidak masalah, tapi itu bergerak. Sekali lagi, tidak ada yang bisa kalian tulis jika tidak ada yang kalian baca sama sekali.
Jadi mulailah membaca, paksakan diri untuk membaca, mulai dari sekarang, baik itu jurnal maupun referensi, pelajari metodologi kualitatif yang ada, buat proposalnya, teman-teman akan bisa langsung gas skripsi. Itu ya. Saya stop share. Mari sekarang kita diskusi tentang etnografi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik tentang etnografi maupun tentang penulisan proposal yang sedang kalian jalani di classroom. Silakan teman-teman. Monggo. Monggo silakan. Siapa? Andi Pak tanya Pak. Oke. Nah, mau ini Pak tentang etnografi tadi. Katakan itu kan membutuhkan waktu yang lama lah Pak. Sedangkan misalnya kita skripsi cuma dapat 1 semester, apa itu bisa pakai kayak gitu atau kualitatif itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan 2 bulan atau harus berbulan-bulan gitu Pak? Minimalnya penelitian itu, setelah sepemahaman Bapak, waktu penelitian itu minimal itu 6 bulan. 6 bulan itu ketika teman-teman, taruhlah teman-teman di Desember ini sudah selesai masalah proposal. Jadi kalian mulai dari Januari 2021 sampai 6 bulan ke depan Agustus. Itu minimal. Tapi ketika teman-teman itu kan penelitian minimal itu untuk para peneliti ya, researcher karena apa namanya, peneliti itu harus mengumpulkan data yang banyak. Nah, namun ada namunnya. Namun ketika 6 bulan itu dirasa terlalu tidak efektif, bukan terlalu lama ya, tidak efektif, maka teman-teman biasanya itu curangnya, dalam tanda kutip curangnya, nggak curang sih sebenarnya, cuma trikinya adalah banyak peneliti itu yang sudah punya data awal sebelum mereka turun ke lapangan. Jadi bisa dari 6 bulan dipangkas menjadi 3 bulan. Kenapa? Karena data awalnya sudah dipangkas. Contoh saya, teman-teman tahu, saya, Mas Hanif paling tahu sih, saya edik dengan pop culture, tokoh superhero paling edik. Nah, saya sedang meneliti superhero Indonesia sebenarnya sekarang. Makanya saya kumpulkan dokumen-dokumen tentang itu. Baik dari komiknya, kemudian dari filmnya, dan segala macam. Karena studinya nanti akan studi teks dan studi tokoh. Yang tadinya saya pikir 6 bulan itu bisa dipangkas jadi 3 bulan, maka 3 bulan dari Januari sampai Maret itu nanti saya akan meneliti tentang bagaimana saya wawancara kepada orang-orang terkait. Jadi studi pustakanya itu sudah selesai sama observasinya di data awal itu. Tinggal wawancara. Wawancara makan waktu 3 bulan itu sudah cukup. Dan juga penulisan. Kenapa? Karena saya sudah punya clipping data. Makanya mahasiswa zaman dulu itu sebelum ada media sosial, clippingnya bagaimana? Clippingnya seperti saya dulu. Jadi saya ke mana itu? Taman Pintar itu shopping, terus saya beli koran-koran bekas edisi sekian sampai sekian, saya clipping dalam waktu sebulan, terus saya clipping mana yang saya cari. Nah, saya dapat ilmunya dari mana? Dari dosen kita, Mas Fajar Junaidi. Dia mengclipping setiap berita bola yang ada sampai bola itu kemarin, tabloid bola itu mengatakan bahwa Widan nggak produksi lagi. Nah, dia punya clippingnya lengkap di situ. Dia clipping, dia digitalkan, itu jadi basis data yang sangat luar biasa. Kalian sudah enak, kenapa? Karena bisa menggunakan etnografi virtual. Bagaimana caranya? Lah, setiap kali objek penelitian itu memposting sesuatu di media sosial itu adalah data. Kalian tinggal melakukan wawancara. Jadi yang tadinya 6 bulan bisa jadi 3 bulan. Tapi kalau 1 bulan, 2 bulan itu bukan penelitian. Itu mengerjakan tugas paper. Gitu. Tuh. Jadi, yang paling mungkin pakai etnografi virtual ini Nabila sebenarnya. Nabila sama Namira.
Kalau Mela Sari Ratna Pradipta dengan topik yang masih di classroom itu, dia bisa pakai etnografi, tapi dia juga pakai studi kasus. Tergantung di sekarang bagaimana caranya teman-teman mempresentasikan itu. Nah, yang paling berat adalah Devi. Ketika Devi tidak mempunyai data pendukung tentang pengadilan tinggi Cilacap itu melakukan praktek-praktek mediasinya, itu akan menjadi mudah. Kenapa? Karena dia harus bisa hadir dalam setiap case dari bulan sekian sampai bulan sekian agar datanya valid, bahkan dokumentasinya ada. Gitu, Dev. Jadi etnografi ini jangan dimaknai mentah-mentah, tapi bagaimana caranya kita melaksanakannya, gitu. Kalau teman-teman sudah punya clipping data yang bagus, ya nggak masalah. Mau neliti komik, boleh. Banyak mahasiswa komunikasi yang meneliti komik kok, teman-teman. Angkatan atas saya, yang diteliti itu komik Kobo-chan, Shinchan. Dia meneliti tentang budaya Jepangnya melalui itu. Kalau Shinchannya dianggap komik parenting terbaik sebenarnya. Bahkan teman saya yang sekarang dosen UIN sedang meneliti tentang how DC rebrand branding. Jadi bagaimana DC melakukan rebranding untuk karakter-karakter feminismenya. Makanya dia ngajakin saya kemarin nonton Wonder Woman dan diskusi tentang itu. Gitu. Nah, saya peneliti di bagian ilmu kajian media atau media studies. Itu bisa. Gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Monggo silakan. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Halo. Teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Atau saya mau tanya. Tanya ya. Nabila. Halo Nabila. Assalamualaikum Nabila. Bill? Iya Pak, gimana Pak? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ada kesulitan nggak di penulisan proposalnya dia? Enggak Pak, udah saya kumpulin Pak kemarin waktu hari apa ya? Tinggal nunggu Bapak itu lagi, revisi lagi. Oh gitu. Baik. Iya. Fikran? Assalamualaikum Fik. Waalaikumsalam Pak. Sehat Fik? Alhamdulillah sehat. Gimana Fik? Ada kesulitan nggak proposalnya? Sementara sih kemarin belum ada Pak. Cuman saya bingung yang penulisan kayak waktu penelitiannya gitu kan. Kalau lihat yang dicontoh punya Mbak Ipeh itu misal itu waktu penelitiannya 3 bulan setelah seminar proposal gitu. Nah, saya tuh bingung nulisnya waktu penelitiannya gimana gitu. Kalau waktu penelitian itu nanti penulisannya adalah bisa dituliskan di bulan Januari tahun depan. Jadi untuk waktu penelitiannya kamu tulis, buat teman-teman juga tulis bulan sekarang pun nggak masalah. Misalnya Desember, Januari, Februari misalkan gitu, atau November, Oktober, November, Desember, itu nggak masalah. Nanti ketika teman-teman seminar proposal dan ingin menggunakan proposal yang sudah saya ACC, jadi oke, dari kualitatif dan kualitatif saya pilih kualitatif nih, proposalnya buat disemprokan. Nah, kalian harus edit dulu di bagian waktu penelitian. Ya, jadi tulis di sekarang nggak masalah, tapi nanti akan diedit di waktu sempro. Gitu. Kenapa seperti itu? Sebab proposal itu kan rancangan penelitian, teman-teman. Rancangan penelitian, rencana penelitian. Jadi teman-teman boleh kok merencanakan dari bulan sekarang untuk meneliti. Harapan saya ketika kalian tulis ini, tadi yang saya sematkan ke Adi juga, bahwa teman-teman sudah mulai clipping data tuh.
biar datanya banyak di itu. Jadi nanti ketika sempro, kemudian kalian turun lapangan, kalian tuh tinggal memangkas tengahnya itu, karena datanya sudah kalian clipping. Itu boleh. Nah, silakan mulai di clipping dari hari ini, silakan. Tuh. Jadi ketika teman-teman bingung, monggo saya di chat, atau Bu Mega bisa di chat, atau dosen-dosen lainnya bisa di chat. Tuh, Pak Erwin, Pak Akbar, bahkan Pak Radit, Pak Bagio, silakan chat. Untuk nanti kalian diskusi tentang rancangan penelitian teman-teman. Nah, untuk sekarang kita konsentrasi keluaran proposal kualitatif agar nantinya proposal kalian itu layak untuk disemprokan. Ketika sempro, nanti waktu penelitiannya dirubah, sempro bulan Januari, berarti penelitiannya dilakukan di bulan Januari, Februari, Maret, misalkan seperti itu. Itu sih. Jadi itu hanya penulisan, tapi rancangan penelitiannya sudah kuat. Karena saya bocorkan ya, proposal ini penelitiannya kalian dapat A atau B atau C itu dari penguasaan latar belakang masalah, penguasaan metodologi, sampai pada kajian teorinya. Gitu ya. Jadi itu hari ini kuliahnya teman-teman. Terima kasih sudah join. Mohon maaf tadi jam 8 saya harus mengisi di mualimat dan ini baru selesai sebenarnya, maka terkesan mendadak sekali. Terima kasih atas partisipasinya. Salam sehat selalu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti di grup ataupun japri saya saja. Maaf agak slow respon ya, karena sedang hektik masalah promosi di kampus. Tapi selalu akan saya layani. Kalau ada kesulitan, bilang aja. Atau chat dosen TPA untuk mendiskusikan hal tersebut. Oke, thank you. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.